Saat ini saya berada di Alcázar, kota Sevilla. Alcázar berarti istana, dan ini berasal dari bahasa Arab Al-Qasr. Kota Sevilla ini di zaman kejayaan umat Islam di Andalusia, ini merupakan kota terbesar kedua setelah ibu kota Cordova. Sevilla juga menjadi pusat pemerintahan yang sangat penting, karena setelah ibu kota Cordova tidak lagi menjadi ibu kota, Andalusia terpecah-pecah menjadi taifah-taifah atau penguasa-penguasa lokal, dan membuat dia menjadi sangat lemah, sehingga kemudian terancam dari kekuasaan Kristen yang berada di utara yang semakin kuat. Kemudian sejumlah taifah meminta bantuan ke Afrika Utara. Saat Almuwahidun yang dipimpin oleh suku Berber dari Maroko menerima undangan itu, maka Almuwahidun mengendalikan pemerintahan dari kota Sevilla ini, dan cukup lama. Dari istana inilah mereka mengatur pemerintahan. Memang dalam batas tertentu mampu menyatukan umat Islam sehingga menjadi kuat kembali, tetapi itu hanya temporer sifatnya, sementara, karena persatuan yang terjadi semu. Tidak lama kemudian mereka terpecah belah kembali. Saya kira ini pelajaran sejarah yang sangat penting. Kita bisa melihat betapa indahnya istana ini. Dan kalau kita bicara istana indah dan megah, maka tentu paling indah itu Alhambra, kemudian ini Sevilla, dan kemudian Cordova. Tapi kalau bicara paling besar, paling luas, maka Cordova nomor 1, kemudian Alhambra nomor 2, dan ini saya tidak tahu pasti ya, nomor 3 atau ini lebih besar dari Alhambra. Ini tergantung cara melihatnya. Kalau dilihat taman-tamannya, tentu Alhambra lebih luas. Tapi kalau dilihat bangunannya saja, maka Sevilla lebih luas. Lengkungan-lengkungannya ini ada kesamaan, tapi ada perbedaan juga. Baik dengan kalau dibandingkan dengan istana di Cordova maupun istana di Alhambra. Kalau lihat posisi air berada di tengah bangunan terbuka, ini tentu ada kesamaannya. Tapi kalau lihat lengkungan-lengkungan itu memiliki ciri-ciri yang berbeda dibanding istana di Cordova maupun istana di Alhambra. Nah, kita perhatikan juga di atas lengkungan itu ada lukisan-lukisan yang cukup menarik. Dan di dalam Islam, karena dilarang menggambarkan manusia dan hewan, maka permainan bentuk tanaman, daun, dan bunga mendominasi dari ukiran-ukiran yang berada di dinding ini. Nah, dari seluruh istana di Sevilla ini, bagian ini yang merupakan bagian yang paling penting, dan bagian ini yang merupakan bagian yang paling indah, selain yang ada di bagian-bagian yang lainnya. Jadi kombinasi arabes itu permainan bentuk,
kemudian kaligrafi itu permainan dari ayat-ayat atau hadis atau slogan-slogan di dalam bahasa Arab. Kemudian juga ditambah bentuk-bentuk bangunan dan bentuk daun dan bunga-bunga. Se ti piacciono i cavalli, non come interesse economico per il tuo allenamento, ma semplicemente come interesse personale tuo, Nah, ini kalau kita lihat kombinasi warna, ada warna biru dikombinasi dengan warna merah. Nah, kalau kita lihat bagian jendelanya, ini jendela kayu yang di dalamnya ada permainan bentuk, kemudian dibingkai dengan kaligrafi. Nah, kalau kita perhatikan plafonnya, ya coba dilihat ke atas itu. Nah, itu juga permainan bentuk yang ini menduplikasi dari keindahan kota Damaskus. Dan plafon seperti ini bisa kita lihat sampai sekarang di Masjid Raya Kota Damaskus. Nah, ini ruangan-ruangan, ya setiap ruangan memiliki ciri yang berbeda. Ada dominasi warna-warna tertentu di ruangan-ruangan tertentu. Nah, bagian ini lengkungan-lengkungannya mirip dengan ciri istana maupun Masjid Cordova. Nah, sementara warnanya didominasi warna biru muda. Ya, kita bergerak ke arah sana. Nah, salah satu ciri arsitektur Moors atau yang juga sekarang dikenal dengan mudihar, di dalam ruangan ini dibuat terbuka sehingga kemudian udara bebas masuk. Dan dahulu kalau kita lihat lantainya ini, dulu lantainya ini air. Selalu saja udara bebas, air dan matahari masuk. Dan ini bisa dipastikan dulu air mancur. Ya, ini dulunya air mancur. Sekarang mungkin karena untuk perawatan dibuat seperti ini. Nah, kita lihat itu bagian sana. Nah, itu lengkungan-lengkungannya. Ini jelas lengkungan
mirip dengan masjid atau istana di Cordova. Ya. Jadi itu lengkungan-lengkungan masjid di Cordova. Ya, kita bergerak ke sini untuk melihat. Ya, kita perhatikan bagian atasnya, ceilingnya atau plafonnya agak berbeda. Ini dibuat sedikit melengkung ke atas, ya. Ini tentu ada tema-tema tersendiri yang menjadi ide dari arsitekturnya. Warna dan bentuk ini memiliki nuansa tersendiri, melahirkan suasana tersendiri, dan ini menjadi perhatian. Nah, coba lihat domnya ke atas, coba lihat ke atas. Nah, itu menarik sekali, indah sekali. Ini tentu ada filosofi tertentu. Ini saya kira ada balkonnya. Ya. Kita ke sini aja lihat tamannya. Nah, sekarang kita melihat bagian luar taman-tamannya. Ya. Ini berada di sekitar istana. Kita ke arah kanan, ya. Ya, ini ada airnya, kita bisa lihat. Nah, kemudian yang menjadi center atau pusat selalu saja air mancur, ya. Ini kita bisa lihat. Ini bisa dipastikan kalau di center ada air mancur yang dalam bahasa Arab disebut dengan nafuro. Ya, ini bisa dipastikan asli. Coba kita lihat ke taman yang lebih luas. Jadi sudah menjadi ciri dari kesultanan-kesultanan itu bahwa ruang keluarga raja itu biasanya berada di paling pusat. Kemudian juga lingkaran berikutnya adalah untuk para pembantu dan pengawalnya atau petugas istana. Nah, sekarang kita berada di taman yang paling luar. Ini meskipun juga menjadi bagian dari istana, tetapi publik juga khususnya tamu-tamu yang
diizinkan masuk bisa menikmati taman-taman ini. Ya, ini merak ya, hewan yang menjadi kesayangan zaman penguasa-penguasa Islam dulu. Seringkali juga bulunya ini diletakkan sebagai bagian dari penghias mahkota permaisuri atau putri-putri raja. Coba kita ke arah sini, ini bagian dari air juga yang dialirkan untuk membuat kawasan istana menjadi dingin ya. Nah, kita coba terus bergerak melihat bagian dari taman istana yang lain ya. Nah, ini kalau kita lihat luas sekali ya, taman-taman ini. Nah, kalau bagian ini kalau kita lihat bentuknya ini jelas pengembangan ya, setelah penguasa-penguasa Muslim jatuh dan istana ini diambil alih oleh penguasa baru Kristen. Nah, ini kelihatan sekali sentuhan-sentuhannya agak berbeda ya. Bagian dinding itu sudah ada sentuhan-sentuhan baru ya kalau kita perhatikan. Nah, ini juga pagarnya ini saya kira ini bisa dipastikan baru ya. Jadi ini bagian ini pagar-pagar baru yang dibuat belakangan. Ya, kita kembali. Jadi ini semuanya berada di sekitar istana. Kita lewat sini aja supaya lebih dekat. Kita kembali ke tempat istana kembali untuk melihat bagian istana yang belum kita lihat. Kita kembali ke bagian dalam lingkungan istana. Nah, ini daun-daun atau tanaman-tanaman ini ada yang asli, ada yang belakangan ditanam. Tetapi bentuk dan jenis tanamannya berusaha seperti atau dibuat seperti bentuk aslinya. Nah, ini sebagai bagian dari ciri taman-taman di zaman kekuasaan Islam selalu ada air mancur atau nafura. Kalau kita perhatikan ini keramik-keramik di anak tangga ini juga kelihatannya asli atau paling tidak dibuat menyerupai aslinya. Nah, ini pohon cemara ini tua sekali. Kalau kita lihat batangnya besar, ini bisa asli, tapi bisa juga sudah berusia ratusan tahun. Dibentuk seperti ini memerlukan waktu yang lama. Hal yang sama juga dibuat di Alhambra maupun di Istana Cordova. Nah, kita kembali melihat air mancur di sini yang menjadi bagian dari ciri taman-taman di zaman Islam. Nah, kita
mengitari istana sebetulnya saat ini. Do you guys want one for the whole family? Sure, why not? Please. Nah, kalau kita lihat balkon, ya, itu biasanya sultan-sultan atau raja-raja dulu suka menikmati taman dengan berdiri dari posisi itu. Nah, ini kalau kita lihat air mancur, ini sebetulnya talang, ya, tempat buangan air. Jadi kalau hujan, airnya itu tidak dibuang begitu saja, tapi ditampung di tempat ini. Itu talang itu bentuknya asli itu, ya. Nah, kita bergerak ke bagian taman yang lain. Nah, ini. Nah, kita balik ke bagian sentral karena bagian sana keluar, kita bagian sentral sehingga kita melihat sisi lain dari Alcazar. Nah, coba perhatikan di atas ini, plafonnya ini dari kayu, temanya lain lagi dari yang sebelumnya yang sempat kita lihat, ya. Nah, kita lihat kalau bagian sini ini nampak sekali sudah sentuhan-sentuhan baru, ya, sudah tidak orisinil, ya. Ini bentuk Renaissance dan ini menjadi ciri arsitektur pasca Islam, ya. Kita coba lihat, ya. Nah, kemudian lantainya kita lihat, ya, keramiknya ini, walaupun keramiknya ini mengambil ciri Islam, tapi gambar-gambarnya sudah berbeda. Kita bisa lihat di sini ada gambar hewan, ya. Kemudian juga lantainya itu sudah menunjukkan ciri-ciri pasca Islam. Ini kalau kita perhatikan ada burung kakak tua gambarnya, ya. Terus ada ular, ya. Ada bangau dan jenis-jenis hewan lain ini bisa dipastikan pasca Islam. Saya kira kalau lihat juga pilar-pilar dindingnya ini agak kokoh, itu juga bisa menjadi ciri karena bangunan-bangunan Yunani maupun Romawi biasanya pilarnya besar-besar, sementara bangunan Islam itu biasanya pilarnya ramping-ramping karena secara filosofi bangunan-bangunan Barat, Romawi maupun Yunani itu harus kokoh berpijak ke bawah, sementara bangunan-bangunan Islam filosofinya itu menggantung ke langit. Jadi kekuatannya bukan di bawah, tapi kekuatannya di atas. Nah, coba kita bergerak ke bagian yang lain supaya kita bisa melihat sebagian besar sisi dari istana Sevilla.
kalau diperhatikan ini kan sangat simpel ya, dan juga terasa sentuhan arsitekturnya tidak serumit dari apa yang dibuat oleh penguasa-penguasa Muslim saat itu. Sekarang saya berada di katedral atau di depan Katedral Giralda. Kalau kita perhatikan menara loncengnya itu dulunya adalah menara masjid. Kita bisa lihat 2/3 ke atas itu masih asli, ya. Kita lihat ornamennya, bentuk lengkungan-lengkungannya itu persis sama dengan bentuk lengkungan-lengkungan yang berada di Alcázar atau Alcázar atau istana. Hanya 1/3 ke atasnya itu sudah dimodifikasi sehingga dari menara masjid berubah menjadi menara lonceng. Di katedral ini yang berlokasi bersebelahan dengan Alcázar atau istana, dulunya masjid. Maka sejak umat Islam tidak lagi berada di Spanyol atau sejak umat Islam meninggalkan negeri ini, maka masjid itu sekarang berubah menjadi katedral, atau sejak itu berubah menjadi katedral sampai sekarang. Ada beberapa bagian sisinya itu masih menggunakan atau masih dipertahankan, khususnya pada gerbang masuk atau beberapa pintunya. Tetapi sebagian besar sudah berubah, dan ini menggunakan, katedral ini menggunakan arsitektur gotik. Ciri arsitektur gotik adalah bangunannya lancip-lancip dan tinggi-tinggi.